Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin berbicara satu topik yang mungkin membuat sebagian orang tuh agak sedikit bingung gitu ya. Kok kenapa bisa demikian ya dok ya? Nah saya akan jelaskan mengapa demikiannya dalam topik yang kali ini kita akan pilih, yaitu mengapa mengejar kebahagiaan bisa membuat kita cemas. Nah, ini mungkin pertanyaan dari teman-teman semuanya. Mengapa ya dok, saat saya mengejar karir, saat saya berupaya untuk menjadikan hidup saya lebih baik, ingin mengejar kebahagiaan, malah saya mendapatkan gejala-gejala kecemasan? Mengapa saya punya banyak gejala psikosomatik ya yang tidak bisa dikendalikan? Nah, salah satu yang pernah saya bicarakan di berbagai video-video saya sebelumnya adalah bahwa problem cemas itu memang direspon oleh sistem saraf pusat kita, otak kita, yaitu amigdala. Di mana amigdala itulah yang mempunyai tugas untuk merespon hal-hal yang membuat kita cemas. Nah, kembali ke arah yang tadi sudah dikatakan bahwa apa yang membuat kita cemas ketika kita sedang mengejar suatu hal yang biasanya kita anggap akan membawa kepada kebahagiaan adalah karena persepsi kita dalam mencapai proses tersebut adalah proses yang mencemaskan atau proses yang kita anggap sesuatu yang harus dilakukan dan fokus hanya pada tujuan masa depannya, tetapi kita lupa untuk mensyukuri apa yang kita sudah terima pada kali ini atau kesempatan ini atau pada saat ini. Nah, inilah yang seringkali menjadi problem mengapa orang mencapai kecemasan ya di saat dia berupaya mengejar karirnya. Jadi bukan dapat kebahagiaan, dia malah mendapatkan rasa cemas. Apalagi kalau dia tidak fokus dalam kehidupannya saat ini, tetapi lebih fokus pada apa yang belum dia dapatkan terjadi. Yaitu misalnya dia berupaya mengatasi ketidaknyamanannya sekarang, dia berusaha ingin menjadi lebih baik, dia ingin lebih kaya, dia ingin lebih pintar, dia ingin lebih ya mungkin makmur lah, seperti itu. Dia ingin mencapai kebahagiaan itu. Tetapi karena pikirannya fokus ke masa depan di mana dia ingin mencapai kebahagiaan itu, dia lupa menikmati hal-hal yang sudah dia terima saat ini. Dia lupa untuk bersyukur bahwa dia masih diberikan kehidupan untuk menikmati bumi yang indah ini pada saat ini gitu ya. Alam yang indah gitu ya. Karena kenapa? Karena orang saking sibuknya ya, seringkali ketika dia berada pada situasi yang sangat sibuk, dia ingin mengejar karirnya, mengejar kebahagiaannya yang dia anggap kebahagiaan itu melupakan kebahagiaan-kebahagiaan yang sudah ada, yang telah ada atau dia punyai. Bahkan ketika kita melewati situasi tertentu atau melewati jalan tertentu menuju proses pencapaian kebahagiaan itu, kita tuh seolah-olah nggak inget gitu kiri kanan kita. Ya, ada hal-hal indah yang kita bisa perhatikan, ada saudara-saudara, teman-teman kita, masyarakat yang memang mungkin membutuhkan kita. Itu kita lupa semuanya. Karena kita selalu fokus sama apa yang ingin kita capai, apa yang kita tuju. Padahal kondisi tersebut juga membuat kita stres, membuat kita mengalami peningkatan kortisol atau zat hormon stres, dan juga meningkatkan aktivitas amigdala kita, sehingga kita berasanya cemas sekali. Kita berasa seperti kayak dikejar-kejar gitu ya untuk mencapai kebahagiaan itu. Seolah-olah kita menetapkan deadline. Wah, deadline-nya ini kalau misalnya nggak tercapai tahun 2021, resolusi saya 2020, maka itu akan sia-sia saja. Kita akan merasakan ketidakbahagiaan. Jadi, ya bagaimana supaya kita bisa tidak cemas dalam mencapai kebahagiaan kita itu adalah kita menghargai prosesnya. Ya, kita menghargai proses untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Pada saat mencapai atau pada saat perjalanan untuk mencapai ke sana itu semuanya sama-sama bahagia.
Jadi kita tidak menunda kebahagiaan kita seolah-olah kalau saya akan bahagia kalau nanti saya sudah mencapai garis finish. Tetapi menikmati perjalanan untuk mencapai garis finish tersebut. Garis finish adalah suatu kebahagiaan. Perjalanan menuju garis finish juga adalah suatu kebahagiaan. Hal ini bisa kalau kita meliputi diri kita dengan rasa bersyukur dan juga sadar, ya, seperti mantra saya, ikhlas, sabar, sadar. Sadar bahwa kita sedang berada pada proses. Sadar bahwa proses ini bisa mencapai tujuan atau tidak mencapai tujuan. Tetapi suatu proses ini yang membuat kita bisa bahagia. Walaupun mungkin tujuan tidak tercapai, tetapi kita menikmati prosesnya. Menikmati cara prosesnya itu. Membuat kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kemampuan, tenaga, pikiran, perasaan yang bisa memfokuskan kita pada situasi-situasi yang baik ke depannya. Dan inilah sesuatu yang mungkin teman-teman perlu kuatkan. Jadi sebenarnya selain rasa bersyukur yang kita harus pupuk, juga jangan lupa untuk memfokuskan diri kita pada situasi-situasi yang mampu membuat diri kita jauh lebih baik lagi. Dan menyadari semuanya bahwa proses itu adalah suatu proses yang membahagiakan. Ketika kita ingin mencapai impian kita, proses itu kita bahagia. Ketika kita mendapatkan kesulitan di dalam kehidupan kita, kita bahagia masih bisa merasakan kondisi tersebut, ya, dengan pikiran dan perasaan kita. Tapi kita berupaya untuk mencapai proses yang lebih baik lagi. Tetapi jangan pernah lupa bahwa pada saat ini, detik ini, kita bisa merasakan kebahagiaan. Tidak perlu menunggu sampai misalnya proses itu selesai, baru kita bisa bahagia. Jangan sampai kita melewatkan apa yang ada di dalam kehidupan kita saat ini hanya demi kita menunda untuk kedepannya. Karena kalau begitu, yang ada adalah otak kita, amigdala kita, itu akan meresponnya sebagai suatu kondisi kecemasan, suatu kondisi yang mengancam, seolah-olah dia tidak stabil, seolah-olah ada sesuatu yang dibebankan selalu kepada otak kita untuk berupaya terus mencari. Maka daripada itu, perasaan bersyukur terhadap apa yang kita miliki saat ini dan sadar akan apa yang kita lakukan terhadap lingkungan kita, sadar terhadap pikiran kita adalah kuncinya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya teman-teman. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.